Kelompok 6 melakukan field study di Rumah Kompos UNER untuk mengetahui cara pembuatan serta pemanfaatan sampah kering menjadi kompos organik. Kompos adalah pupuk organik yang dihasilkan dari proses penguraian bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun-daun kering, ranting, dan kotoran hewan. Jadi khususnya di rumah kompos, sampah organik yang paling banyak diolah adalah sampah taman. Biasanya kan kalau kompos itu kan bau ya. Terus bagaimana cara mengatasi masalah bau atau sampah yang sering muncul di tempat kompos? Oke. Sebenarnya gini, kalau bau itu sebenarnya keniscayaan dari proses kompos, karena bau itu proses dari side product dari proses anaerobik, which is kompos itu pasti ada proses anaerobik di dalamnya, kayak gitu. Dan sebenarnya untuk mengurangi atau minimalisir yaitu sering-sering dibuka atau dikontrol. Jadi bau itu dari gas metan, gitu. Bagaimana cara mengoptimalisasi mikroorganisme yang ada dalam proses pengomposan itu? Oke. Jadi mikroorganisme yang kita pakai adalah E4 sebenarnya sebagai bagian pengurai. Tapi yang jadi utamanya adalah sisa makanan, gitu. Dan kita juga butuh molase untuk makanan si bakteri itu tadi. Jadi bakteri itu tadi kan sebagai pengurai, dia tuh makan cacah organik lagi. Tapi dia tuh juga butuh resource dari molase atau sumber glukosa. Hasil wawancara menyatakan bahwa Rumah Kompos UNER memiliki potensi besar dalam pengelolaan sampah kampus, terutama sampah tanaman yang mudah dikomposkan dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Teknologi E4 mempercepat proses pengomposan. Pemberian E4 harus diperhatikan agar tidak menyebabkan pertumbuhan miselium lambat. Sistem pemilahan sampah dan rencana pengembangan TPS 3R menunjukkan komitmen terhadap pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Namun, terdapat kendala seperti kapasitas terbatas hanya 2 ton. Pemanfaatan kearifan lokal mendukung pengelolaan sampah ramah lingkungan, seperti penggunaan sari tebu sebagai sumber glukosa alami dan teknik pengomposan tradisional untuk edukasi kepada mahasiswa agar mengetahui cara membuat kompos organik dengan metode tradisional. Alternatif solusi kami dari sudut pandang biologi dan kearifan lokal adalah menurut Dahliana pada tahun 2015 menjelaskan penggunaan bioaktivator alami seperti Lactobacillus, bakteri dekomposer, dan bahan alami seperti kacang-kacangan dapat mempercepat proses pengomposan dan meningkatkan kualitas tanah. Solusi berbasis kearifan lokal menurut Putra dan Ismaniar tahun 2020 yakni dapat melibatkan pemberdayaan masyarakat kampus melalui edukasi tentang jenis dan pengelolaan sampah. Menurut Nabila dan kawan-kawan dalam jurnal penelitiannya pada tahun 2023 mengatakan bahwa dari sisi kepentingan lingkungan, pengomposan dapat mengurangi volume sampah di lingkungan kita karena sebagian besar sampah yang digunakan adalah sampah organik, seperti sampah daun kering. Dari segi biologis, mikroorganisme seperti bakteri Lactobacillus sp dan Acetobacter sp memainkan peran penting dengan menggunakan bahan organik sebagai sumber utama energi mereka dalam pengomposan, menurut Isyatur Radiah et al. 2023. Kompos bermanfaat melindungi lingkungan secara biologis dengan mengolah limbah organik, mengurangi sampah, meningkatkan kesuburan tanah, menekan kebutuhan pupuk kimia, dan mengurangi emisi gas rumah kaca. Selain itu, kompos mendukung keanekaragaman hayati dan menjaga keseimbangan ekosistem secara berkelanjutan. Dengan menggunakan pupuk kompos organik, menjadi bukti cinta kita kepada lingkungan dan cinta tanah air.